Pria ini bernama Jerry Maguire. Dia merupakan seorang agen olahraga terbaik di Sport Management Internasional. Saat ini Jerry memiliki 72 atlet bintang lapangan sebagai kliennya. Di usianya yang masih 35 tahun, Jerry telah memiliki segalanya, mulai dari kemapanan, ketenaran, tunangan, dan karir yang cemerlang. Dan di antara itu semua, yang paling Jerry cintai adalah pekerjaannya. Suatu hari, pekerjaannya itu terus menghantui Jerry, hingga membuat hari-harinya kian terasa mencekam. Jerry memang lihai dalam bernegosiasi, tetapi untuk urusan memanusiakan kliennya, Jerry sangat tidak berperi kemanusiaan. Bahkan anak dari salah satu kliennya pernah membanjiri Jerry dengan sumpah serapah. Karena Jerry sama sekali gak punya hati dan begitu tega membiarkan ayahnya yang gagar otak itu untuk terus bekerja dan bekerja. Jerry yang udah muak tiba-tiba mendapat ilham menuliskan sebuah memo untuk perusahaannya. Bagi Jerry, alangkah lebih baiknya jika setiap agen hanya memiliki sedikit klien agar bisa fokus memperhatikan kliennya, bukan terus memperlakukannya seperti ATM berjalan. Tanpa pikir panjang, Jerry menyebarkan memo itu ke semua rekan kerjanya di kantor. Di luar ekspektasi Jerry, memo itu ternyata mendapatkan sambutan luar biasa dari semua rekan kerjanya. Bahkan ada yang memuji Jerry karena telah berani menyuarakan apa yang selama ini menjadi keresahan para pegawai itu. Namun tetap saja itu semua bertentangan dengan misi perusahaan yang harus meraup keuntungan sebesar-besarnya. Gak peduli sebesar apa prestasi dan kontribusi Jerry dalam menumbuhkan perusahaan. Yang mana namanya bisnis tetaplah sebuah bisnis, di mana di dalamnya tidak akan ada yang namanya hubungan personal. Dan detik itu juga Jerry dipecat secara tidak terhormat oleh mantan bawahannya yang bernama Bob Sugar. Gak mau hasil kerja kerasnya dicuri orang lain, Jerry pun bertekad akan membangun perusahaannya sendiri. Sebagai langkah awal, Jerry pun menghubungi para kliennya agar tetap bersedia berada di sisinya. Mendengar itu, Bob bersumpah tidak akan membiarkannya terjadi, dan mereka pun saling rebutan para klien. Begitu tahu nasib Jerry luntang-lantung gak jelas, satu persatu kliennya itu menolak tawaran Jerry. Mereka dengan cepat berpindah hati ke Bob. Sewaktu menawarkan ke kliennya yang bernama Rod Tewell, Jerry dengan sabar meladeni setiap ocehan Rod yang gak ada ujungnya itu. Rod sendiri merupakan seorang atlet football yang memegang teguh prinsip Kwan, yang berarti cinta, rasa hormat, relasi, dan tentu saja cuan. Sayangnya karir Rod ini selalu saja stuck sebagai pemain football yang tak terlihat. Dan demi mendapatkan satu klien, Jerry pun rela mengikuti permintaan Rod untuk berteriak-teriak seperti orang gila. Show me the money! I love black people! Jerry kemudian meninggalkan perusahaan dengan perasaan sedih yang mendalam. Ia sedih karena sekeras apapun dia berusaha melakukan yang terbaik, pada akhirnya Jerry tetap tertendang dari perusahaan itu. Jerry lalu membawa seekor ikan yang ada di perusahaan itu. Baginya cuma ikan itu yang gak akan pernah mengkhianatinya. Sebelum benar-benar pergi, Jerry menawarkan ke rekan kerjanya siapa yang mau ikut pergi bersama dirinya demi membangun sebuah perusahaan agensi yang lebih manusiawi. Awalnya semua orang tidak ada yang mau mengikuti Jerry. Tentu saja Jerry pun merasa dikhianati lagi. Padahal kemarin pas dia ngirim memo, katanya itu menyuarakan suara mereka. Tapi nyatanya mereka tetap cari aman, yang penting dapat cuan. Tapi setelah itu, tanpa disangka ada seorang wanita yang suka rela menerima ajakan tersebut.
Nama wanita itu adalah Dorothy. Rupanya Dorothy ini udah lama menyimpan kekaguman pada kinerja Jerry. Bahkan si Dorothy ini sangat menyukai tulisan memo atasannya itu. Dorothy sendiri adalah seorang karyawan biasa yang hidup pas-pasan. Setelah suaminya meninggal, Dorothy harus bekerja keras menghidupi anaknya seorang diri. Nama anaknya itu adalah Ray. Dan jauh sebelum itu, Dorothy pernah gak sengaja bertemu dengan Jerry saat sedang di bandara. Mengingat Jerry mengenali dirinya dan menyapanya dengan ramah, Dorothy pun semakin terkesan dengan Jerry. Sementara itu, Avery sebagai tunangan Jerry terus menyemangati Jerry. Ia mengatakan kalau semuanya akan baik-baik aja selama Jerry bisa mengambil hati Cash sebagai kliennya. Besoknya, sesuai dengan saran Avery, Jerry pun bergegas menemui Cash. Cash ini sendiri merupakan atlet football yang sedang naik daun. Tanpa berkelit-kelit, ayah Cash langsung bersedia bekerja sama dengan Jerry. Mereka kemudian bersepakat menjadi klien dan agen tanpa perjanjian hitam di atas putih. Ayah Cash mengatakan kalau omongannya bisa dipegang. Jerry pun gak nyangka, baru beberapa langkah aja kesuksesan udah ada di depan matanya. Jerry segera menyampaikan kabar gembira itu ke Dorothy. Jerry yakin akan ada secercah harapan yang tersisa untuk dirinya bisa bangkit kembali. Gak berselang lama mereka pun pergi menyambut kedatangan Cash dan Rod di bandara. Sesampainya di bandara, Jerry hanya menyapa ala kadarnya Rod karena harus buru-buru menyelamatkan Cash dari serbuan wartawan. Melihat itu, Rod pun seketika sedih. Ia sedih karena gak ada satupun yang mengenalinya. Setelah selesai mengurusi Cash, Jerry segera menemui Rod. Ia meminta Rod untuk tidak berkecil hati. Jerry yakin kelak nama Rod akan melambung tinggi dan tawaran seperti endorse akan berdatangan ke Rod. Jerry kemudian memperkenalkan sekaligus mempromosikan Rod ke satu persatu rekan bisnisnya. Besoknya, Jerry kembali menemui Cash. Dan seperti biasa, Jerry harus menghadapi ayahnya Cash. Dengan cepat, Jerry memberikan kabar baik kalau San Diego akan mengontrak Cash dengan harga yang cukup fantastis. Sayangnya, ayahnya Cash menolak tawaran itu. Ia ingin anaknya berada di klub yang lain, dan Bob bisa memenuhi keinginan ayahnya Cash. Diam-diam, ayah Cash telah menandatangani kontrak dengan Bob. Tentu saja, Jerry malah besar. Ternyata omongan ayah Cash sama sekali gak bisa dipercaya. Dan secara berturut-turut, Jerry harus kembali menelan kenyataan pahit karena dikhianati orang-orang yang paling ia percayai. Jerry pun segera menceritakan kejadian barusan ke Avery. Bukannya turut prihatin, Avery malah terus mengomeli Jerry. Avery pun beranggapan kalau kali ini Jerry sudah benar-benar tenggelam dalam keterpurukannya. Avery gak bisa terus-terusan bersimpati dengan kegagalan Jerry. Lagi pula ini semua kesalahan Jerry yang gak segera tekan kontrak dengan calon kliennya itu. Dan detik itu juga Avery pun mengakhiri hubungannya dengan Jerry. Avery yang masih marah pun langsung Jerry merasa dunianya saat ini seakan runtuh berantakan. Seolah-olah hanya ada kegelapan yang mewarnai hidupnya. Melihat Jerry terus terpuruk, Rod bilang kalau setiap kegagalan yang ia telan sekarang adalah bagian dari proses dirinya menuju kesuksesan. Karena kesuksesan tanpa kegagalan itu hanyalah omong kosong. Rod bersumpah bahwa dirinya gak akan pernah ninggalin Jerry sendirian. Apapun yang terjadi, Rod akan menemani Jerry.
melewati semua terpaan badai ini. Jerry kemudian pergi ke rumah Dorothy dengan perasaan yang kacau balau. Jerry ngasih tahu Dorothy kalau dirinya kini udah putus dengan Avery. Mendengar itu, Dorothy sama sekali nggak nyangka. Padahal Jerry dan Avery terlihat begitu romantis. Melihat wajah Jerry luka, Dorothy kemudian buru-buru pamit ke belakang untuk ngambilin Jerry obat. Rupanya kakaknya Dorothy yang bernama Laurel diam-diam memantau Dorothy dan Jerry dari dapur. Laurel memperingati Dorothy agar tidak jatuh hati pada pria yang masa depannya nggak jelas. Dorothy lantas mentertawakan pikiran konyol kakaknya itu. Bagaimanapun juga Dorothy tahu diri kalau dirinya nggak punya waktu untuk itu. Meski usianya masih muda, tetapi ia ingat kalau dirinya kini udah memiliki tanggungan, yaitu anaknya, Ray. Tanpa sepengetahuan Dorothy, Ray ternyata belum tidur. Diam-diam, Ray menyelinap keluar dari kamarnya dan menemui Jerry. Kehadiran Ray itu membuat Jerry tertawa terpingkal-pingkal. Jerry kemudian curhat ke Ray tentang kehidupannya yang pelik. Bukannya ikut prihatin, tuh bocil malah terus ngajakin ke kebun binatang. Saat mendengar langkah kaki ibunya, Ray langsung buru-buru masuk kamar. Jerry kemudian berpidato di depan Dorothy. Ia bilang kalau Dorothy nggak perlu khawatir dengan masa depannya. Karena cepat atau lambat ia pasti akan berhasil membangun perusahaannya. Dan dengan sepenuh hati, Dorothy pun memuji memo yang Jerry tulis waktu itu. Berkat memo itulah Dorothy merasa terinspirasi dan memutuskan untuk bekerja bareng Jerry. Besoknya, Jerry bernegosiasi dengan Dennis untuk membahas kontrak Rod. Tetapi dengan cepat ditolak mentah-mentah karena tahu kemampuan Rod itu masih sangat payah. Jerry mencoba menasehati Rod untuk bermain lebih baik lagi. Tetapi Rod tidak serta-merta menerimanya. Karena bagi Rod ia memiliki kemampuan di atas rata-rata. Namun gaji yang dia dapatkan gak sepadan dengan itu. Mendengar itu Jerry makin jengkel. Out here for you. It is an up at dawn. Help me. Help you. Di kantor, Dorothy ngasih tahu Jerry kalau Dennis akhirnya mau memikirkan ulang kontrak itu. Dan Jerry kemudian ngajakin Dorothy dinner bareng. Sewaktu jemput Dorothy dinner, Jerry membawakan hadiah untuk Ray. Melihat Ray begitu akrab dengan Jerry, Dorothy merasa terharu dan tersentuh. Setelah suaminya meninggal, Ray tidak pernah merasakan pelukan dari pria lain. Pas lagi dinner, Jerry masih membahas tentang perpisahannya dengan sang mantan. Dorothy hanya bisa bilang kalau yang namanya cinta itu seharusnya tidak seperti kerja keras. Dorothy menyadari kalau kini dirinya malah jatuh hati dengan Jerry. Ia pun menceritakan perasaannya itu pada Rowler. Dan tanpa Dorothy sadari, ternyata Jerry nggak sengaja mendengarkan itu semua. Rupanya Jerry merasakan hal yang sama dengan Dorothy. Beberapa hari kemudian, Dennis mengirimkan kontraknya. Melihat harga yang ditawarkan tidak sesuai kesepakatan, Rod langsung marah-marah. Dan istri Rod meminta suaminya untuk mencari agensi lain. Dorothy yang udah gak tahan dengan keributan itu segera meleraikan mereka. Dan Dorothy bilang kalau Jerry bahkan gak mendapat apa-apa setelah membantu Rod mendapatkan kontrak itu. Mendengar itu, Rod membulatkan tekad untuk tetap bersama Jerry. Sewaktu mau pulang, Dorothy ngasih tahu Jerry kalau dirinya harus mencari kerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Jerry yang galau dengan kepergian Dorothy itu segera meminta saran ke Rod yang lebih berpengalaman soal percintaan seperti ini.
Rod hanya mengingatkan untuk nggak bermain-main dengan wanita yang udah punya anak. Karena yang mereka butuhkan sekarang adalah seorang suami, bukan lagi pacar. Akhirnya Jerry memutuskan untuk ngelamar Dorothy. Jerry ingin menghabiskan sepanjang hidupnya bersama Dorothy. Mendengar itu, Dorothy pun menangis terharu. Dan dengan secepat kilat mereka pun melangsungkan pernikahan. Suatu hari, Rod iri melihat teman setimnya diliput media, sementara dirinya gak ada satupun yang meliriknya. Jerry pun menasehati Rod kalau itu semua terjadi karena yang ada di otak Rod cuma cuan. Rod bermain tidak menggunakan hatinya. Awalnya Rod gak mau mendengarkan nasihat itu. Tetapi ia ingin membuktikan pada Jerry jika dirinya pun bisa bekerja dengan sepenuh hati. Seiring berjalannya waktu, Dorothy merasa rumah tangganya dengan Jerry gak berjalan harmonis. Dorothy sadar kalau keputusannya untuk menerima lamaran Jerry itu adalah keputusan gegabah yang pernah ia lakukan selama ini. Gak mau hanya berjuang sendirian, Dorothy pun meminta pisah dengan Jerry. Dan di pertandingan terbesar football pun dimulai. Di tengah pertandingan, Rod tiba-tiba jatuh hingga dia pingsan. Tentu saja itu membuat panik. Namun setelah mendapatkan pertolongan, Rod pun sadarkan diri. Ia meminta pelatihnya untuk terus membiarkan dirinya bermain. Melihat itu, semua yang menyaksikan langsung merasa tersentuh. Dan Rod yang bermain dengan menggunakan hati itu akhirnya berhasil memenangkan pertandingannya. Rod, we're happy for you, buddy. Berkat semangatnya yang pantang menyerah seusai pertandingan, Rod langsung menjadi incaran para wartawan. Rod kemudian memeluk Jerry. Ia benar-benar berterima kasih pada agennya itu. Why don't we have that kind of relationship? Dan pas lagi pelukan, tiba-tiba HP Jerry berbunyi. Ia kira itu adalah telepon dari Dorothy. Ternyata itu adalah telepon dari istrinya Rod. Dan seketika Jerry pun tersadar akan perasaannya. Tanpa pikir panjang, Jerry lekas pergi ke rumah Dorothy. Jerry kemudian minta maaf pada Dorothy. Ia menyadari kesalahannya yang terlalu sibuk dengan kerjaannya hingga menggampangkan perasaan Dorothy. Dan bila diizinkan, Jerry ingin kembali membangun rumah tangga mereka. Dorothy yang luluh pun akhirnya memberikan kesempatan kedua pada Jerry. Dan setelah kesuksesannya itu, Rod kemudian diundang ke reality show. Rod membagikan kisah jatuh bangunnya saat berjuang menggapai mimpinya. Sebuah perjuangan yang sangat panjang. Jika tidak ada istri tercinta, mungkin Rod sudah angkat tangan dari dulu. Rod tidak akan pernah pula melupakan jasa dari Jerry, yang sama-sama berjuang melewati titik terendah di dalam hidup mereka. Sampai kapanpun, Rod akan selalu memilih Jerry sebagai agennya. Dan alhamdulillahnya kesuksesan Rod itu menjadi titik balik kehidupan Jerry. Kini Jerry sudah kembali sukses dan kembali menjadi miliarder yang bahkan lebih dari kehidupannya dulu. Jerry sadar pencapaian besarnya itu ia dapatkan berkat dukungan dari seorang wanita hebat yang senantiasa menemaninya dari nol, yaitu Dorothy. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through, but I'll get over you.
nothing could break us. But oh, how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on.